Cuma ada satu hal yang cukup menarik juga Bang Ali, karena ada statement di luar mungkin teman-teman yang kurang memahami, bagi teman-teman desa mungkin ada mendengar berita dari luar ketika dia menjadi mandiri nanti dia tidak ngobrol podcast suara di sini ya. Iya. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Ansori, pendamping desa Kecamatan Nangapino. Seperti biasa, saya akan bincang-bincang ya seputar desa yang ada di Kabupaten Melawi. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang ini kita bisa memberikan edukasi atau manfaat kepada masyarakat lain. Ya, pada saat ini telah hadir narasumber kita yang masih muda, energik, dan tentunya mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Kabupaten Melawi. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Bang Jul? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bang Jul bisa Siap. disapa dulu nih pada para pemirsa yang ada di luar sana. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua masyarakat Kabupaten Melawi, khususnya desa-desa. Perkenalkan, saya Jul Kipli. Saya Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. Saya mulai menjabat di sini yaitu mulai dari tahun 2021 dan sekarang sudah hampir 1 tahun lebih, menginjak hampir 2 tahun seperti itu. Terima kasih. Hampir setahun sudah ya. Setahun lebih dah. Ya. Sebelumnya nih kan kantornya di sana nih Bang, di kilometer 4, sekarang udah pindah nih ya. Ya, betul. Nah, tapi jabatannya masih ya. Kantornya aja pindah loh sementara. Iya, kantor. Insya Allah nanti tidak lama juga akan berpindah jabatan dari kabid menjadi kabak atau lain sebagainya mungkin Bang ya. Amin. Kita Nah aminkan Bang, nih aja. kita bicara soal tupoksi kabid Pembangunan dan pemberdayaan. pemberdayaan desa. Ya. Mungkin apa saja nih Bang? Jadi Ya, memang yang berhubungan dengan desa ya pokoknya ya. ya, jadi emang kalau di pemerintahan desa ini, kalau dari tupoksi itu seperti diamanatkan dalam peraturan bupati itu, judul kantor kita atau nomenklatur kantor itu kan DPMD biasa disingkat orang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Iya. Jadi di sana ada 3 bidang. 3 bidang. Bidang itu yang pertama itu ada bidang Bina Pemdes, Bina Pemerintahan Desa. Nah, itu. Kemudian ada bidang pembangunan dan pemberdayaan. Kemudian ada juga bidang penataan kawasan dan kerjasama desa. Kebetulan saya di pembangunan dan pemberdayaan desa. Jadi di bidang pembangunan pemberdayaan desa ini sesuai dengan nomenklaturnya memang yang berkaitan dengan pembangunan, baik itu sarana prasarana maupun lain-lainnya yang terkait dengan pembangunan yang berada di desa gitu. Itu semuanya di bawah pembinaan dan pengawasan kita, karena kita mitra gitu di lapangan sebagai mitra desa. Itu juga dalam urusan pemberdayaan, kegiatan di pemberdayaan. Kegiatan di pemberdayaan ini banyak sekali yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita. Itu juga sudah diamanatkan di dalam peraturan bupati, juga sudah ada dibagi dengan kewenangan apa yang menjadi tanggung jawab tupoksi begitu. Kebetulan juga di bidang kita ini kan sekarang kita dulu ada 3 kasih itu Bang. Iya. Jadi kalau semenjak diberlakukannya Permendagri, kalau nggak salah saya lupa, Permendagri baru itu, jadi teman-teman yang berada di Selon 4 itu sekarang sudah dirampingkan atau dikosongkan, mereka sekarang dijadikan pejabat fungsional. Dulunya ada 3 kasih itu di bawah bidang itu. Yang pertama itu ada kasih ekonomi, kemudian kasih sarana prasarana, kemudian kasih pemberdayaan. Jadi sekarang kawan-kawan ini sudah berubah menjadi jabatan fungsional, tapi hak-hak mereka tetap sama. Hanya berubah di jabatan supaya mekanisme birokrasi tidak perlu ini lagi. Tidak ada istilah
tidak terlalu panjang berbelit-belit seperti itu ya sih. Nah, kalau berkaitan dengan pemberdayaan, kira-kira ini apa yang sudah dilakukan dinas Pemdes terhadap masyarakat di desa itu, yang berhubungan dengan pemberdayaan gitu. Pemberdayaan. Memang pemberdayaan nih orang tuh biasanya kenal lebih ke arah perempuan kayak Iya. Nah, emang kalau mengacu kepada tugas pokok dan fungsi sekaligus menjadi output yang kita kejar itu emang di pemberdayaan ini kita ingin mengejar yang pertama itu kelembagaan, itu terbentuk kelembagaan di seluruh desa itu. Yang pertama itu ada PKK namanya. PKK itu khusus mengurus kegiatan ibu-ibu PKK bisa gitu. Kemudian ada juga kegiatan LPM, itu juga menjadi target daripada capaian kinerja dinas gitu. Itu lembaga pemasyarakatan desa. Nah, jadi dia bertugas memberikan masukan kepada desa, juga mengajak masyarakat juga untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan LPM. Kemudian ada juga Karang Taruna. Karang Taruna ya berkaitan dengan kepemudaan. Kemudian ada juga di kesehatan itu kita diwajibkan juga untuk membentuk kader posyandu. Seperti itu. Kemudian ada juga terakhir ini berkaitan dengan stunting. Kemarin kita juga diminta seluruh desa juga wajib memiliki kader pembangunan manusia. Kader pembangunan manusia ini dia juga mengedukasi sekaligus membantu petugas kesehatan di desa dalam mengedukasi masyarakat supaya tidak ada lagi masyarakat kita yang stunting seperti itu. Karena memang di Kabupaten Melawi kalau tidak salah ini masuk lokus stunting juga nih. Masuk lokus stunting kita. Memang Melawi masuk cukup besar deh. Karena angka terakhir di tahun lalu itu kita 30% lebih. Kan cukup besar juga. Jadi Pemdes juga mendorong supaya desa-desa membentuk kader supaya melakukan pendampingan terkait dengan stunting ini ya. Betul. Karena emang itulah dia salah satu yang menjadi target nasional itu ya. Iya. Target nasional. Karena itu salah satu indikator dalam penilaian, indikator dalam penilaian daerah. Bahkan kalau ngelihat di dalam pembagian alokasi anggaran kemarin, menurut informasi dari pimpinan itu, kita Kabupaten Melawi ini kan sudah WTP itu wajar tanpa pengecualian. Biasanya kita diberikan dana tambahan begitu dari pusat, tapi karena angka stunting kita 30% lebih itu salah satu faktor sehingga kita tidak diberikan dana bonus. Jadi kendala itu ya? Itu jadi kendala juga salah satu. Luar biasa sekali. Itu jadi sasaran utama juga kita supaya gimana angka stunting di desa itu turun. Karena kalau ngelihat di data itu hampir semua desa itu rata-rata ada stunting. Kasus stunting ya? Ada kasus stunting. Nah, ini Bang, berkaitan juga dengan Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas dana desa. Nah, salah satunya ini kan pemulihan ekonomi desa, kemudian juga ada BLT, SDGs, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan ini, mungkin ada intervensi dari dinas terkait dengan Permendes tersebut. Ya, memang semenjak COVID lah ya, semenjak COVID memang banyak regulasi muncul. Mungkin kawan-kawan di desa biasa melihat dulu kok kami bebas gitu, ada statement seperti itu, kok sekarang banyak sekali diatur dalam peraturan. Tapi sebenarnya sudah diatur dalam peraturan dari dulu mungkin. Cuma sekarang kita lebih banyak mengedukasi dan mempublikasi bahwa dalam penggunaan dana desa itu memang sebenarnya diatur dalam aturan, tidak bisa dengan keinginan kita sendiri. Ada rambu-rambu yang harus kita taati. Hanya saja semenjak ada COVID ini kan, itu kan sebuah wabah yang disebut dengan kejadian luar biasa. Maka di tahun lalu pemerintah melalui presiden, surat presiden mengeluarkan PP bahkan sehingga mengintervensi peraturan Menteri Desa. Makanya dibatasi bahwa belanja dana desa itu sudah diatur. Begitu juga di 2023. Hanya dia pembatasannya tidak langsung kepada spesifik. Salah satu disampaikan di 2023 ini bahwa di Permendes nomor 8 2022 itu dia mengatur juga tentang alokasi anggaran, bahwa di sana juga masih diwajibkan tuh masalah BLT. Memang kemarin kita awalnya melihat di dalam peraturan Permendes itu dia tidak ada mewajibkan persentase. Tapi rupanya di dalam peraturan Menteri Keuangan itu di sana sudah dibatasi juga, hanya beda 5% sampai 10% mungkin. Betul. Kalau tahun lalu kan dia sekitar
40%. 40%. Iya. Itu wajib begitu kan. Kalau tidak ya dia nanti ada realokasi sih sama. Tapi kalau tahun ini di dalam juknis yang kita baca itu bahwa dia juga wajib 25%, tapi kalau minimalnya 10% begitu kan. Tapi kalau tidak mencapai 25% begitu, dia tetap anggaran yang bisa digunakan untuk belanja itu hanya 75%. Tapi ketika dia hanya 10%, misal katakan desa itu hanya ada 10% aja warga yang berhak menerima BLTDD, maka 15% ini tidak bisa digunakan dananya untuk tahap awal. Tapi Seperti itu ya sekarang ya. nah, tahap awal, tapi nanti di tahap kedua itu dia akan ditransfer anggaran itu bisa dibelanjakan sesuai dengan Kegiatan lain gitu. nah, kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Kalau yang tahun lalu dia masih menunggu adanya perubahan peraturan. Kalau tahun ini dia sudah diatur langsung begitu. Itu beda BLTDD. Begitu juga dengan ketahanan pangan. Dia juga masih wajib gitu kan. Nah, masih wajib. Kemudian belanja lainnya juga ada juga diatur di sana. Karena di daerah pun kita nih Bang Ali, karena ada juga visi misi kabupaten, visi misi provinsi gitu kan. Salah satu visi misi daerah ini kan menjadikan Kabupaten Melawi Kabupaten Pertanian dan Perkebunan. Nah, sebenarnya ini udah satu arah nih. Jadi udah satu arah lah ya dengan ketahanan pangan. Tinggal apakah kita didorong juga ke situ? Itu yang untuk ketahanan pangan sedang dipetakan oleh teman-teman di kabupaten, kemudian diberikan kepada kita. Nanti dilihat berdasarkan potensi desa. Jadi nanti memang rencana kita mungkin kalau bisa itu memang kalau urusan pertanian yang potensi di daerah kita hanya padi dan jagung kalau kita lihat seperti itu. Jadi supaya nanti ke depan Melawi itu dikenal dengan penghasil padi atau jagung dan kita bisa swasembada dah. Bayangkan kalau setiap desa itu menanam padi aja kan, jadi nggak perlu kita beli dari luar. Itu juga jagung. Tapi kalau jagung semua makan jagung nggak juga, tapi itu dijual untuk pakan gitu. Atau dijual juga bisa kalau. Itu juga bisa. Itu lebih mantap lagi. Seperti di Desa Nangakebebu beberapa waktu lalu kan yang fokus pada sektor bidang pertanian, misalnya ada situ sayur mayur dan lain sebagainya juga, itu saya pikir cukup bagus tuh. Gimana Pak Jul? Ya memang itu juga salah satu semangat yang diinginkan pemerintah pusat. Karena ketahanan pangan ini intinya bagaimana desa memiliki kemandirian dalam ketahanan pangan. Jadi tidak lagi harus beli sayur dari luar. Sementara kita punya potensi wilayah cukup luas. Kemudian kita kalau dibilang tidak punya bibit, kita bisa datangkan bibit gitu. Kalau anggaran justru dari inilah keberpihakan anggaran. Paling tidak desa udah luar biasa kan. Dengan adanya anggaran desa minimal bisa memantik kembali lah semangat zaman dulu lah. Orang tua kita kan bukan seorang pelaut nih kalau di Melawi, tapi seorang petani sebenarnya kan. Petani peladang. Itu dia bedanya. Ya mudah-mudahan dengan ada ini karena emang cocok lah, sinkron sekali dengan visi misi daerah seperti yang disebutkan atau biasa ditulis oleh di pemerintah daerah dalam visi misi daerah itu. Nah, terkait juga dengan ini Bang, misalnya jumlah desa mandiri di Kabupaten Melawi ini berapa sih? Nah, desa mandiri ini kita dari 169 itu, 169 desa sampai sekarang itu sudah naik menjadi 35 desa mandiri. Ya? Jadi setiap tahun itu paling sedikit ada 10 desa yang berubah menjadi desa mandiri. Banyak sekali ya? Itu memang kalau melihat di angka target itu memang Melawi termasuk dalam salah satu daerah yang dengan capaian desa mandiri cukup tinggi. Cuma ada satu hal yang cukup menarik juga Bang Ali, karena ada statement di luar mungkin teman-teman yang kurang memahami, bagi teman-teman desa mungkin ada mendengar berita dari luar ketika dia menjadi mandiri nanti dia tidak bisa lagi mendapatkan anggaran dari pusat gitu. Itu statement-statement yang tidak benar seperti itu. Tidak seperti itu kan? Tidak seperti itu. Bahkan sebenarnya ketika dia berubah status dari maju menjadi mandiri gitu kan, atau dari tertinggal menjadi berkembang menjadi maju menjadi mandiri. Itu merupakan sebuah tolak ukur bahwa si kepala desa ini berhasil dalam pimpin desa. Dia mampu mengangkat derajat desanya. Sehingga
itu menjadi rapor lah, bisa rapor. Bahkan pemerintah pusat sudah menyiapkan dana. Ada dana kinerja namanya. Salah satu indikator yang dinilai yaitu dia tadi, bahwa di dalam status desa itu, dalam angka penilaian indikatornya itu naik. Kalau di angkanya menurun, maka dia tidak bisa mendapatkan anggaran tambahan itu dari pusat. Terkait ini Bang, misalnya nih kan intervensi, misalnya ketika desa tersebut didorong menjadi desa mandiri, ada tidak misalnya intervensi, misalnya dari kerjasama lah dari pihak misalnya dinas kesehatan, apa fasilitas yang dibutuhkan di situ lalu dibangun gitu kan, kemudian terkait dengan fasilitas pendidikan atau lain sebagainya gitulah, ada enggak intervensi dari pemerintah daerah terkait dengan itu, supaya memang artinya ketika desa tersebut ditetapkan menjadi desa mandiri, jadi tidak sebatas data, tapi memang fakta gitu kan, ada bukti fasilitasnya dan lain sebagainya. Ya, emang kita sebenarnya di kabupaten itu kan yang menjadi sekretariatnya itu di Bapeda itu ya. Jadi emang Bapeda itu juga sudah membuat target desa mandiri per tahun gitu kan. Cuma saya kemarin belum diberikan data dari Bapeda target yang dibuat selama 5 tahun ini berapa gitu. Tapi menurut informasi yang diterima kemarin waktu kami rapat terakhir, katanya Melawi untuk 2 tahun ini sudah melebihi batas per tahun, target tahunan yang dibuat oleh daerah gitu. Jadi emang setiap tahun tuh biasanya memang ada juga rapat di tingkat OPD itu untuk mengintervensi desa mandiri. Jadi memang di dalam indikator yang ada 50 indikator itu untuk desa itu tidak semuanya diintervensi oleh desa karena anggaran desa juga kan terbatas gitu. Makanya ketika desa terbatas, di sanalah ada peran OPD. Dia akan membagi peran. Misal dalam pendidikan tadi seperti Bang disebutkan. Karena tidak mungkin desa misal di sana tidak ada SMA atau SMP. Nah, maka untuk tingkatan desa tidak mungkin dia harus membangun SMP gitu. Maka itu di sana peran OPD. Untuk meningkatkan nilai pendidikan yang ada di desa, maka harus ada peran lain. Hanya desa mempersiapkan aja, mungkin memberikan data, menyiapkan lokasi seperti itu. Nah, memang setiap tahun itu selalu ada rapat yang biasa diinisiasi oleh Bapeda. Nah, nanti juga rencana tahun ini kita kan nanti pada saat rapat juga nanti mengundang seluruh desa. Juga nanti ada penghargaan itu karena ada piagam dari pusat tuh. Untuk desa yang desa mandiri. Ya, karena langsung dari menteri memberikan piagam itu. Kalau dari Pemda ada juga? Dari Pemda juga ada piagam. Kemarin tahun lalu kita ada memberikan piagam itu kepada desa-desa mandiri. Tahun ini mungkin nanti akan kita berikan penghargaan mungkin berupa medali ataupun piagam juga. Itu salah satu bukti. Seperti itu. Memang itu salah satu bentuk motivasi untuk desa lain ya, yang mungkin karena memang pengalaman saya di lapangan ketika ada desa yang diusulkan menjadi desa mandiri, dia ini takut. Alasannya itu tadi klasik seperti itu, padahal tidak seperti itu kan. Ya logikanya seperti ini Bang Jul kan. Ketika desa tersebut sudah menjadi desa mandiri, sementara dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ini kan sudah cukup banyak, tapi tidak ada perkembangan. Jadi kinerja kepala desa ini kan jadi pertanyaan kalau seperti itu. Udah dari dulu kok masih seperti itu saja gitu kan, sementara pembangunan sudah dilaksanakan. Betul tidak? Betul. Memang itu juga sih yang sering saya sampaikan ketika sosialisasi terkait dengan desa mandiri. Karena pemerintah provinsi, Pak Gubernur pun menargetkan juga beliau dalam setiap tahun itu berapa desa di Kalimantan Barat yang harus menjadi mandiri begitu. Tapi ditargetkan itu tentu dengan bantuan intervensi juga. Salah satu tadi disebutkan, yang paradigma lama ada yang menyampaikan seperti itu. Karena dalam pembagian dana desa itu sudah diatur sebenarnya di dalam rumus yang dibuat oleh Kementerian Desa. Kalau dulu paradigma lama itu ya, paradigma lama, pembagian itu desa dengan jumlah penduduk terbesar begitu kan, jumlah penduduk terbanyak, luas wilayah cukup besar, itu berpengaruh pendapatannya besar, dana desanya besar. Sekarang dia tidak hanya itu bilangannya, tapi dia dilihat juga itu, tapi ada faktor lain juga, termasuk yang saya sampaikan tadi, bahwa sekarang desa ada 3 sumber yang bisa diterima dari pusat itu di dana desa. Yang pertama, alokasi dana murni itu dari dana desa itu. Kemudian ada dana afirmasi itu untuk desa dengan kategori
tertinggal atau sangat tertinggal. Nah, itu pun tidak semua desa yang mendapatkan. Kemudian ada satu lagi dana kinerja. Nah, kinerja ini yang cukup besar, itu tambahan sekitar 261 juta. Tahun ini ada 25 desa kalau nggak salah saya itu dapat. Rata-rata desa yang statusnya berubah dari maju menjadi mandiri itu rata-rata mendapatkan alokasi mulai dari tahun lalu. Kalau alokasi kinerja itu penilaiannya seperti apa tuh? Apakah bagus administrasinya atau gimana? Nah, jadi memang ada beberapa indikator penilaian. Salah satunya juga dalam laporan dia juga itu ya. Nah, begitu juga di dalam mengintervensi pembangunan yang ada di lapangan. Sesuai dengan juknis mungkin ya? Sesuai juknis. Karena memang sudah ada rumus yang dibuatkan dari Kementerian Keuangan itu untuk penilaian. Ada satu hal juga yang menarik ini Bang Ali, terkait dengan bantuan guru itu. Apa nama, tambahan penghasilan guru ya, biasa saya ingat tuh. Jadi ada juga yang tidak ingin merubah desanya dari desa tertinggal menjadi desa maju atau menjadi berkembang dengan alasan nanti tunjangan gurunya hilang. Nah, masih ada juga ya paradigma seperti itu ya. Itu sebenarnya itu paradigma lama semua, bahwa sekarang kan sudah diatur bahwa dalam peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan gitu, dan Menteri Desa itu sudah memilah, walaupun di desa itu dengan statusnya mandiri gitu, mandiri ya, tapi ketika dalam pencapaian wilayah itu dari sisi geografisnya, aksesnya sulit, dan itu dinilai di dalam penilaian tim Kemendikbud gitu di Dinas Pendidikan itu termasuk wilayah yang sulit dan sebagainya, dia bisa aja dikategorikan daerah itu daerah terpencil atau sebagainya. Karena masih daerah terpencil juga berarti iya, ya? Bisa aja. Karena ada beberapa desa lain juga seperti itu, walaupun dia bukan desa tertinggal, di sana berkembang dan maju, tapi masih bisa karena tidak berpengaruh itu terhadap tunjangan para guru itu. Nah, jadi kalau memang ada kepala desa nanti diprotes lagi sama para guru, oh jangan Pak berubah. Nah itu jangan mau, karena memang beda. Karena betul kata Bang Ali tadi, ketika kurang lebih sudah 8 tahun ya dana desa ini bergulir. Jika dari 8 tahun diberikan dana bantuan 1 miliar lah yang biasa digadangkan orang ini, di dalam 50 indikator yang wajib diintervensi desa itu, katakan urusan pendidikan, bencana, olahraga dan sebagainya, kok tidak ada terus? Berarti dananya kemana? Itu yang justru menjadi pertanyaan. Betul. Nah, bisa dikatakan kalau saya sampaikan mereka gagal lah orang itu memimpin. Masa sih dengan dana yang diberikan terus setiap tahun tuh, tidak ada yang dibangun, tidak ada yang dibuat, kan kayak gitu. Desa tidak berubah lagi. Desa tidak berubah. Masih seperti itu. Itu yang jadi pertanyaan. Mungkin pesan untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Melawi ini Pak Jul. Jadi khusus teman-teman di desa di Kabupaten Melawi lah ya, karena memang kalau melihat dalam pemilihan kepala desa ini juga kemarin baru kita melangsungkan pemilihan 49 nih kepala desa. Memang dari calon-calon kepala desa ini kalau melihat banyak anak muda juga, kemudian kalau melihat background latar belakang, memang ada juga yang sudah berpengalaman. Kalau dari si usia juga memang sudah ada juga yang berusia. Tapi kebanyakan rata-rata itu memang bukan berasal dari unsur desa begitu. Mereka juga sedang tahap belajar. Nah, sehingga perlu ada komunikasi. Yang pertama itu seringlah bertanya. Kemudian juga ada di lapangan itu kan ada rekan-rekan seperti Bang Ali dan teman-teman PLD. Nah, di sana itu tugasnya memang mendampingi. Betul. Nah, mereka itu adalah rekan kerja. Mereka sudah tugaskan dari awal untuk membantu. Jadi kalau ketika kepala desa baru terpilih, banyaklah bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Nah, karena di dalam kita melaksanakan pembangunan ini, apalagi menggunakan dana yang diberikan pemerintah ini, ada norma atau aturan yang harus tetap kita ikuti agar tidak salah. Dan tugas kami di Pemdes ini kan memberikan pembinaan, melakukan pendampingan, supaya teman-teman tidak salah. Dan yang terakhir tentunya kita menginginkan output daripada anggaran yang diberikan ini, outputnya itu tercapai. Jangan sampai dana diberikan ini seperti melemparkan apa? Garam ke lautan lah, kurang lebih seperti itulah bahasa biasa orang sebut tadi. Terima kasih banyak nih Pak Jul atas bincang-bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk
Anda semua, baik masyarakat umum ataupun para kepala desa yang ada di Kabupaten Melawi. Mungkin kami cukupkan sekian dulu Bang Jul bincang kita pada hari ini. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga Bang Ali. Mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sapa dulu Bang Jul. Assalamualaikum. Oh, sambil ngopi dulu Salam nih Bang Jul ya. Salam pemberdayaan. Siap. Nah, belum ada tadi rupanya salam pemberdayaannya. Kelupaan kita tadi. Nggak masalah. Oke.